Apa lagi sih dia? Masa udah jam segini, dia belum di kantor? Mungkin masih dalam perjalanan. Coba aja sebentar lagi. Mita, udah siap belum? Mau apa lagi kamu? Maaf mas, selamat pagi. Saya pikir Beno. Ya soalnya belakangan ini dia sering sekali telepon saya. Saya belum bisa kembali ke Jakarta. Masalah Indra katanya sangat berat. Kami harus tetap tinggal di sini untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Prabowo. Ya, nggak apa-apa mas. Terus keadaan Mita gimana mas? Ya, dia juga kelihatan sangat terpukul. Itulah alasannya antara lain kenapa kami harus tetap tinggal di sini. Kalau ada apa-apa, hubungi saya kemari ya. Pasti mas. Udah mas tenang aja, biar semua kerjaan di Jakarta saya yang handle. Oke. Salam untuk semua keluarga yang ada di sana mas. Oke. Dah. Har, udah bicara sama Rosan? Barusan aja. Saya sama Mita mau ke pengadilan. Nyusul Mas Bowo sama Siska. Ya. Tri, hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 5. Kenapa? Rupanya keberuntungan sudah menjauh dari saya. Hari ini seharusnya putri saya menghadap penghulu. Tapi dalam kenyataannya, dia harus menghadap hakim di pengadilan yang mengadili calon suaminya yang menjadi korban fitnah. Har, jangan biarkan angka 5 menggoyahkan keyakinan kamu. Saya sudah mencoba untuk tidak goyah, Astri. Tapi jauh di dalam lubuk hati saya timbul satu keyakinan bahwa Mita tidak mungkin untuk menikah dengan Indra. Pokoknya jangan panggil saya Andre kalau saya tidak dapat pekerjaan lagi. Kamu kira gampang sekarang cari pekerjaan? Mestinya kamu pertahanin pekerjaan kamu di kantor itu. Mempertahankan bagaimana? Saya jelas kena pecat dengan tidak hormat. Ini pasti ada yang ngerjain saya. Masa? Baru saja 1 hari masuk kerja, saya habis cuti, saya langsung kena pecat. Lapor dong ke Departemen Tenaga Kerja. Kalau tidak pemecatan dibatalkan, minimal kamu kan bisa dapat uang pesangon. Masa kerja kamu di sana kan sudah lama. Itu namanya cari penyakit. Saya jelas terbukti memalsukan tantangan bos. Kalau saja berita ini sampai menyebar, wah, bisa-bisa lowongan pekerjaan tertutup buat saya. Sekarang kita mau dapat uang dari mana? Nunggu turun dari langit. Loh, saudara kamu yang namanya Maksi itu kan sudah kaya. Dia bandar obat terlarang, ngakali anak sekolah yang sedang frustasi jadi langganannya. Omsetnya aja puluhan juta. Coba deh cari pinjaman kepada dia sampai saya dapat pekerjaan. Kalau sampai Mita gagal menikah dengan Indra, pernikahan kita tidak perlu kita rayakan besar-besaran. Saya tidak mau perasaan Mita semakin terpukul. Terima kasih Ton. Saya juga baru mau menyatakan hal yang sama. Mita satu-satunya keponakan saya dan saya sangat mencintai dia.
Kenapa, Ton? Ada yang salah? Kamu luar biasa cantik malam ini. Kamu bisa aja. Saya justru deg-degan. Saya takut kalau mama kamu nggak menerima saya. Mama juga sudah tidak sabar menunggu kamu di hotel. Saya sering menceritakan kecantikan kamu. Tapi malam ini dia akan melihat kenyataan yang jauh lebih anggun daripada apa yang pernah saya ceritakan tentang kamu. Ton, kita pergi aja yuk. Ayo. Kamu nggak terima telepon dulu? Siapapun yang telepon akan memperhambat saya untuk ketemu sama mama kamu. Sekarang silakan puas-puasin sama Tony. Tapi sebentar lagi, Tony gue lenyapin dari muka bumi. Ton, mama kamu tinggal sendirian di hotel kayak gini, gelap-gelap. Iya, nggak apa-apa, Ros. Matanya masih belum. Kamu tega deh, Ton. Kasihan kan mama kamu. Di mana? Tony, Tonikah itu? Iya, Ma. Ma, saya datang bersama Rosa. Rosa? Rosa. Selamat malam, Ibu. Ibu udah sehat? Maafkan Ibu, Nak Rosa. Ibu tidak bisa melihat cahaya langsung. Iya, Bu. Mata Ibu sering terasa perih. Tony sudah cerita banyak pada Ibu. Ibu tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih padamu, Nak. Tanpa bantuanmu, mungkin Ibu sudah tidak dapat melihat dunia ini lagi, Nak. Ibu. Terima kasih, Nak. Terima kasih sekali. Bahagianya hati Ibu kalau dapat memiliki menantu yang berhati mulia sepertimu, Nak Rosa. Bahagianya hati ini melihat anakku bersamping denganmu. Ibu. Lega rasanya. Walaupun kalau Ibu harus mati.
Ini berkat kehebatan tukang makeup gue. Dia memang andalan produser. Bagus. Kemampuan akting kamu saya nilai luar biasa. Tidak salah ada seorang produser yang mau mengorbitkan kamu sebagai bintang sinetron. Suatu saat nanti, saya masih butuh bantuan dari kamu lagi. Oke? Boleh. Tapi lain kali, bayarannya 2 kali lipat. Oke? Dan kalau gue udah terkenal, gue bakal minta lagi lebih gede bayarannya. Oke? Itu soal gampang. Bisa diatur. Yang penting, Rosa jadi lebih percaya dengan saya. Dan ingat, suatu saat kamu ketemu Beno, jangan cerita kalau kamu pernah ketemu saya. Oke? Oke. Gue tahu lu takut dia bocorin pada Rosa, kan? Ton, belum beres nih. Gue harus bisa ngeyakinin Rosa supaya Tony gigit jari. Halo. Halo, Rosa. Ben, saya mohon, saya minta tolong, jangan ganggu saya lagi. Saya cuma ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu nggak perlu ngurusin saya lagi, Ben. Kalau kamu takut keluar dari tempat persembunyian kamu kirimkan saja pernyataan di atas materai bahwa kamu bersedia menceraikan saya sebagai istri kamu. Saya tidak akan menceraikan kamu, Rosa. Karena saya nggak mau kamu jatuh ke tangan penjahat seperti Tony. Dia berbahaya. Dia mau membunuh saya karena takut saya membongkar rahasia kebohongannya sama kamu. Percuma kamu ngomong kayak gitu. Saya baru aja ketemu ibunya dan beliau baru pulang dari Amerika. Rosa, dia bisa saja membayar orang untuk mengaku-ngaku menjadi ibunya. Ben, kamu kan lebih baik menyerahkan diri ke polisi atau cari kesibukan apa, kek? Daripada harus terus-menerus gangguin saya. Tahu nggak kamu? Malam-malam gangguin orang aja. Rosa! Loh. Ada apa ini? Kenapa ini dipasang di sini, Mas? Ini rumah saya loh, Mbak. Saya sudah mendapatkan izin dari polisi untuk memanfaatkan kembali rumah ini. Apa Mbak punya minat? Ah, enggak butuh. Terus adik saya Maksi yang ngontrak rumah di sini kemana sekarang? Oh, Mbak belum tahu toh. Dia itu sudah meninggal kena tembak loh, Mbak. Hah? Meninggal kena tembak? Ah, yang benar kamu kalau ngomong. Kalau saya boleh tahu, apa hubungan Ses dengan Maksi? Saya saudaranya, Pak. Saya tuh nggak pernah dikasih tahu kalau Maksi itu sudah meninggal. Kami tidak tahu dia punya saudara. Identitasnya tidak ada, Bu. Dari mana Bapak tahu kalau dia itu Maksi? Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga korban, kematiannya sudah diberitakan di koran, juga di televisi. Sebagai saudara, Ses harusnya sudah tahu, sebab kejadiannya cukup lama. Kami baru saja cuti panjang keluar kota, Pak. Jadi kami nggak tahu. Apakah pembunuhnya sudah diketemukan, Pak? Sudah. Tersangka sekarang sedang disidang. Hari ini hakim akan memutuskan hukumannya. Mudah-mudahan dia dihukum berat sekali.
Ini tidak adil. 7 tahun kan terlalu berat. Padahal si Indra sama sekali tidak bersalah. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa posisi tubuh Indra dan posisi tubuh korban memperlihatkan adanya kemungkinan orang ketiga. Lantas mau bilang apa, Om? Hakim sama jaksa sudah sependapat untuk memberantas pengedar dan pemakai obat terlarang tanpa pandang bulu. Lalu karena Doni pemakai, Indra juga dituduh sebagai pemakai. Seharusnya pengadilan meninjau kembali keputusan mereka yang emosional itu. Untuk meminta peninjauan kembali, kita harus punya bukti-bukti yang baru. Biar saya yang cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya mau cari tahu siapa-siapa aja pelanggan Semaksi. Mita, kamu jangan nekat. Kamu jangan campuri urusan polisi. Tapi Pak, apa Mita harus duduk menangis dan membiarkan Indra menjadi korban ketidakadilan? Begitu? Tidak. Mita. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.